Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya sendiri. Saya Muhammad Iqbal Govirenhas, salah satu mahasiswa Magister Pendidikan Agama Islam UIN Malang. Di kesempatan kali ini saya ingin memenuhi tugas perkuliahan saya, yaitu mata kuliah pengembangan media pembelajaran. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan berbincang tentang efektivitas pembelajaran PAI berbasis media online. Nah, teman-teman, di tema kali ini kita akan berbincang dengan salah satu dosen senior ya di kampus IAIN Madura. Ini Pak ya. Ya. Oke. Sebelumnya mungkin Bapak di sini kita kedatangan tamu yang spesial ya, yaitu Bapak Dr. Haji Nur Hasan MAG, Pak. Baik, mungkin Bapak sebelumnya boleh menceritakan riwayat pendidikan panjenengan, terus juga pengalaman pahit manisnya dunia pendidikan, dan juga mungkin alasan Bapak kenapa ingin terjun di dunia pendidikan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hasan, salah satu dosen di IAIN Madura. Sejak tahun 1994 menjadi dosen di Fakultas Tarbiyah, dulu di IAIN Sunan Ampel, Pamekasan, dan setelah itu jadi STAIN, kemudian bertransformasi menjadi IAIN sejak tahun 2015. Saya alumni S1 sampai S3 di IAIN Sunan Ampel Surabaya, yang sekarang menjadi INSA. Alhamdulillah, beberapa periode saya diberi kesempatan untuk menjadi wakil rektor di bidang akademik dan pengembangan lembaga. Untuk terakhir ini saya memilih terjun di dunia pendidikan. Bagi saya dunia pendidikan itu adalah dunia yang mulia. Kenapa saya katakan dunia yang mulia? Karena kalau kita lihat dalam segi apapun pengembangan manusia tidak lepas dari dunia pendidikan. Oleh karena itu kita mampu kemudian misalnya mencetak pemimpin yang berkarakter dan macam-macam untuk masa depan itu melalui pendidikan. Maka disinilah kemudian peran yang mulia ini menjadi peran khusus yang harus dimiliki oleh terutama di dunia pendidikan tinggi, termasuk dalamnya adalah PPKIN, dan katakanlah dalam ini adalah bagiannya adalah IAIN Madura. Beberapa muda orang sukses ya, orang sukses itu berangkat dari pola pendidikan yang digunakan, yang dijalankan. Ini adalah salah satu motivasi saya kenapa harus terjun langsung di dunia pendidikan. Kemudian yang kedua, melalui dunia pendidikan ini saya kemudian bisa mengekspresikan, bisa kemudian memanfaatkan pengetahuan saya untuk mentransformasikan pengetahuan atau men-share pengalaman pendidikan dengan mahasiswa yang alhamdulillah sampai sekarang tetap mitra berpikir dengan mahasiswa, dan itu adalah sebagai upaya pengembangan wawasan saya, kemudian pengembangan ke depan untuk masa pendidikan yang progresif dalam dunia pendidikan khususnya, tetapi juga secara umum itu adalah dalam kehidupan manusia. Nah, ini saya katakan tidak lepas dari dunia pendidikan. Oleh karena itu sekali lagi bahwa inilah amanah yang mulia, ini yang diemban oleh pendidikan. Bicara masa depan bangsa ini, maka lihat pendidikannya seperti apa. Kalau kita ingin melihat pendidikan atau bangsa Indonesia 20 tahun yang akan datang,
maka lihatlah bagaimana SD sekarang, model pembelajarannya seperti apa. Kalau 15 tahun depan, maka lihatlah anak-anak SMA, anak-anak MTS, anak-anak SMP. Nah, seperti apa model pendidikan yang sekarang yang dijalankan, maka inilah yang menentukan rasa ini. Saya rasa itu. Iya. Tadi memilih alasan memilih di dunia pendidikan karena pendidikan adalah tempat yang mulia ya Pak. Pendidikan adalah dunia yang mulia. Jenengan juga ngajar di PAI ya Pak. Saya diangkat sejak 1994 itu di Fakultas Tarbiyah dan kebetulan home saya di PAI. Walaupun mata kuliah saya itu adalah pada Islamic Studies, tetapi dengan pengalaman membimbing, pengalaman diskusi, pengalaman pelatihan, maka insya Allah sudah banyak tahu tentang ilmu pendidikan dan bisa itu diterapkan pada saat saya memberi kuliah pada pengembangan pembelajaran dan pada pengembangan kurikulum. Alhamdulillah sudah banyak tahu dengan pengalaman itu, apalagi saya pernah diamati sebagai wakil rektor bidang akademik dan pengembangan lembaga. Jadi ya Pak, yang di pendidikan aja mulia, apalagi yang di pendidikan agama Islam gitu ya. Bicara tentang agama Islam. Ya. Nah di sini pertanyaannya Pak, kenapa sih sepenting apa sih pendidikan agama Islam? Kan dari SD, SMP, SMA itu sudah diajarin dan pendidikan pun juga dimasukin tentang pelajaran agama Islam juga, pendidikan agama Islam. Ya, kita ini hidup tidak lepas dari pendidikan agama Islam. Sejak awal kita ini sudah menjalin apa yang saya sebut dengan ikatan primordial dengan Allah. Primordial itu adalah ketika kita dalam kandungan, kita sudah bersumpah alastu birabbikum qalu bala sayyidina. Apakah engkau bersaksi kami, atau kata Allah saya ini Tuhanmu, maka kita menyatakan ya Allah saya bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Nah ini perlu dikembangkan secara umum. Jadi pada potensi-potensi yang kita sebut dengan fitrah, itu potensi dasar. Bagaimana kemudian pengembangan potensi itu melalui pendidikan, terutama pendidikan agama. Ini dalam hal ini adalah agama Islam. Ini yang harus terus dikembangkan, terus dipupuk, bagaimana kuat. Maka disinilah kemudian urgensi pendidikan agama Islam pada kehidupan manusia. Walaupun sungguhnya urgensi pendidikan itu tidak harus pada pendidikan secara formal, bisa informal dan non formal. Tetapi saya katakan inilah kemudian kemuliaan para guru, kemuliaan para pendidik, termasuk dalamnya adalah kemuliaan pendidik pada agama Islam yang harus terus kita kembangkan. Itu saya rasa. Gitu ya Pak. Terus kita melihat beberapa bulan kemarin, atau bahkan ada sekitar 1-2 tahun ya Pak, kita melaksanakan ujian, melaksanakan perkuliahan online ya Pak ya. Ya. Di masa pandemi, terus akhirnya semua di kampus IAIN pun di kampus saya juga online gitu Pak. Ya. Nah di sana kan pasti ada mungkin manfaat dari kuliah online. Nah mungkin kira-kira manfaat yang sama rasakan di kuliah online itu seperti apa? Ya, bagaimanapun kuliah itu tidak harus mandek karena situasi apakah itu karena pandemi. Tetapi justru dengan pandemi ini membuka kesadaran kita bahwa kuliah tidak harus offline. Kuliah ke depan itu bisa saja kemudian dikembangkan dengan melalui online itu. Cuman yang persoalannya ada beberapa kendala, terutama di mahasiswa. Kalau di sini di mahasiswa IAIN Madura itu adalah pada kendala semacam jaringan ya, termasuk pada paket yang kalau kita pakai Zoom itu jelas itu akan berpengaruh terhadap keberadaan ekonomi mahasiswa. Cuman bagaimanapun kita tetap menyatakan bagaimana kemudian kuliah online pun itu harus kemudian terukur. Tentu yang kedua adalah bagaimana kemudian efektif. Bagaimana efektifnya? Ini yang menjadi
problem memang ya, menjadi problem. Sehingga disinilah kemudian berangkat dari wirah dari semua termasuk dosen dan mahasiswa, kesungguhan, walaupun itu adalah mungkin melalui media online yang tidak harus Zoom meeting. Misalnya kalau di sini ada istilah e-learning, cuman mohon maaf memang belum pada video call belum, kita hanya melalui chat termasuk Google Meet ya. Nah ini persoalan, saya katakan memang efektif tidak efektifnya itulah perspektif, tergantung pada yang melaksanakan dan kesungguhan. Pertama kesungguhan dari dosen, bagaimana kemudian menggunakan misalnya media yang pas untuk pengembangan untuk pelaksanaan kuliah online itu, termasuk yang paling ini adalah kesungguhan dari mahasiswa. Nah ini punya komitmen, dan makanya dari awal itu memang harus ada komitmen bersama antara dosen dan mahasiswa. Apa komitmennya? Itu adalah mereka harus aktif ya, biar mereka yang memiliki, yang punya kalau istilah sekarang yang mengawasi diri sendiri. Nah, kemudian juga ini adalah dosen yang memiliki kapasitas dalam arti yang bisa kemudian memantau mahasiswa bagaimana kemudian mahasiswa itu aktif. Ya caranya ya bagaimana misalnya memberikan semacam umpan ya, kemudian ada stimulus yang diberikan pada mahasiswa sehingga mereka itu semuanya aktif. Nah, ini yang saya katakan bahwa satu sisi perlu ada kesepakatan, dan alhamdulillah kalau di IAIN itu sudah ada pedoman perkuliahan online, karena memang situasi begitu harus kita buat pedomannya. Nah, yang kedua, di sini juga pada penjaminan mutu itu ada MUNIF ya, monitoring dan evaluasi yang ini dikomandani oleh lembaga penjaminan mutu di IAIN Madura, termasuk gugus mutu, penjamin mutu di prodi fakultas. Jadi mereka kemudian bagaimana ada MUNIF. Nah, salah satunya adalah kita minta kepada mahasiswa untuk menilai dosen. Ada istilah IPP, evaluasi proses perkuliahan, pelaksanaan perkuliahan yang dilakukan dosen terhadap mahasiswa. Kita paham bagaimana kemudian apakah dosen itu serius atau tidak. Nah, semua itu akan dinilai oleh mahasiswa, dan setiap mengakhiri perkuliahan sebelum mereka KRS, maka wajib pada mahasiswa itu untuk menilai dosen. Sehingga dari situ kita evaluasi sekian dosen yang aktif, sekian dosen yang tidak aktif ya. Termasuk juga di antaranya adalah bagaimana dosen itu misalnya mengupload di e-learning itu tentang materi, kemudian di media belajarnya apa, kita coba itu. Saya rasa itu. Jadi artinya apa? Bahwa satu sisi pandemi itu memberikan istilahnya kesadaran bagi kita bahwa perkuliahan itu tidak harus offline. Cuman persoalannya memang sementara ini, karena mungkin tahap awal itu ya, itu adalah model kuliah offline yang di-online-kan. Artinya diberi semacam jadwal yang seperti ini ya tetap di-online-kan. Mestinya saya bilang harus ada improvisasi. Misalnya dosen ada kesepakatan mahasiswa dari jam sekian sampai jam sekian kita online. Jadi dosen itu aktif terus, ketika mahasiswa bertanya sampai kapanpun silakan dijawab. Itu selama satu model pengembangan gitu. Saya rasa seperti itu. Terus kalau kita ngomongin efektivitas kan pasti ada tolak ukurnya gitu Pak ya. Iya. Kalau menurut sampean ya Pak, mungkin yang saya ketahui, tolak ukur dari efektivitas pembelajaran online ini seperti apa di kampus sampean, atau mungkin yang sampean ketahui. Terus
yang saya merasakan itu sudah tercapai nggak? Kira-kira sudah efektif nggak selama sampean mengajar di tempat sampean? Ya, kalau memang persoalannya, kalau pada sisi pengembangan knowledge, pengetahuan mungkin efektif. Tetapi memang pada persoalan-persoalan pembinaan karakter itu yang menjadi persoalan memang pembinaan karakter ketika itu tidak menggunakan Zoom meeting. Tetapi kalau menggunakan Zoom meeting, maka itu bisa juga efektif dalam pembinaan karakter itu. Yaitu tadi karena memang persoalannya adalah pada persoalan paketan. Sehingga memang mengukurnya ya bukan kita menafikan pada ranah sikap, ranah karakter itu. Kita tetap menekankan itu. Nah, sehingga saya katakan efektifnya bagaimana? Ya, efektifnya di situ adalah pada proses pembelajaran yang kita lihat apakah mahasiswa satu adalah dia mengikuti secara konsisten apa tidak. Nah, satu. Yang kedua, ketika kita evaluasi, apakah itu melalui pengembangan pembelajaran yang diberikan oleh dosen pada akhir perkuliahan tiap tatap muka itu, karena di situ biasanya saya memberikan semacam tugas mereview bagi mahasiswa apa yang kita kerjakan hari ini, tolong direview dan itu silahkan kemudian diupload di e-learning. Jadi di situ kita bisa mengukur efektif atau tidak efektifnya. Ya, saya rasa itu adalah perspektif menurut saya. Jadi tinggal bagaimana kemudian ada kesungguhan, kemudian ada evaluasi yang atau monitoring ya, yang sistemik gitu ya, yang dilakukan baik oleh dosen sendiri maupun oleh lembaga-lembaga terkait seperti LPM. Ya Pak. Terus kalau ini nih saran Bapak ya, atau mungkin dari pandangan Bapak sendiri, kira-kira di pembelajaran online ini untuk bagi guru ya kedepannya untuk mengajar online, kira-kira apa saja kompetensi yang harus mereka perbarui? Ya, oke, baik. Ini menarik sungguhnya. Jadi bagaimanapun 8 kemampuan dasar, ya. Kemampuan dasar itu bagaimanapun harus dimiliki. Satu, yang kedua adalah bagaimana kemudian guru atau dosen itu betul-betul kemudian memahami dan mengembangkan bahan-bahan ajar yang sesuai dengan topik, walaupun itu saya katakan secara online tetap kita tampilkan. Kemudian yang ketiga, dalam pembelajaran online itu ini menandakan bahwa dalam kondisi apapun, saya katakan tadi, kalau saya menekankan kemarin ketika menjadi R1 itu dan itu menjadi sebuah regulasi, ini dalam rangka apa istilahnya, agar tidak ada lagi model dosen tidak masuk karena persoalan sibuk, karena persoalan karena online itu bisa di mana-mana, Yang penting adalah kesiapan dari dosen dan mahasiswa. Maka saya katakan dosen itu tidak jangan kemudian gaptek dengan teknologi, Maka itu yang harus dipersiapkan betul baik oleh dosen maupun oleh guru. Sehingga ketika online pun ya bagaimana kemudian ada interaksi positif, interaksi yang sifatnya dialogis antara dosen dan mahasiswa, antara siswa dan guru misalnya, siswa dan guru, walaupun itu secara virtual, tetapi ya seakan-akan itu adalah bukan memang komunikasi langsung antara guru dan dosen. Nah, ini bagaimana efektivitas itu perlu dijalankan. Jadi kesiapan guru terutama, kesiapan itu adalah
belajar online pun tetap akan berangkat dari proses pembelajaran. Pembelajaran itu apa? Ada pembuka, ada kegiatan inti, ada penutup, itu semuanya harus terpenuhi kan, gitu kan. Harus terpenuhi. Di samping juga pada saya katakan tadi pada pengembangan media belajarannya seperti apa. Saya rasa itu yang harus dipersiapkan oleh guru baik secara online maupun apalagi secara offline. Itu saya rasa. Ya, ini Pak, dari pengalaman sampean terus pembacaan sampean nih, kira-kira sampean lebih milih atau lebih suka di pembelajaran offline atau online? Kalau di kampus UIN Malang itu kan ada pembelajaran itu 80% offline, terus ada 20% offline online. Jadi masih dosen itu dikasih kesempatan untuk pertemuan online sebenarnya 20% seperti itu. Kalau seandainya di jenengan ada pilihan seperti itu, kira-kira jenengan lebih milih yang mana? Jadi persoalannya bukan lebih senang dan tidak senang. Jadi kondisi. Jujur memang karena ini awal offline itu atau online itu, ya. Karena memang awal dan memang persoalannya pada persoalan, jujur ini banyak persoalan pada jaringan, sehingga seakan-akan tidak efektif, padahal efektif. Ya, kelebihan offline itu karena bertatap langsung, ya, karena bertatap langsung antara mahasiswa dan dosen, sehingga mungkin lebih efektif. Tetapi kemudian bukan berarti online itu tidak efektif, Jadi bagi saya kondisional. Kalau emang harus offline, ya harus offline. Yang penting bagaimana kemudian saya katakan lagi, tidak ada lagi alasan bagi dosen untuk tidak memenuhi tatap muka, persyaratan tatap muka itu. Minimal adalah 75%. 5% dari 116 itu berarti 12 minimal. Jadi tidak ada lagi. Jadi memang diberi kesempatan 80% misalnya offline karena memang kondisi memungkinkan gitu. Ya silakan. 20% itu adalah pilihan. Jadi ini adalah dalam rangka memenuhi materi bukan sekedar menyampaikan materi, tapi keberhasilan dengan sesuai dengan CPL yang sudah ditetapkan. Sehingga saya katakan kalau ditanya suka dan tidak suka, ya saya rasa kondisional. Dan jujur memang sementara ini karena kita sudah terbiasa offline, ya offline itu lebih efektif. Tetapi saya katakan online pun efektif kalau kita sama-sama punya komitmen, antara dosen dan mahasiswa punya komitmen yang sama. Nah, kalau itu boleh misalnya itu difasilitasi oleh kampus misalnya, bagaimana kemudian mahasiswa itu di kampus bisa kemudian menggunakan wifi misalnya, ya, sementara dosen ada di luar kota misalnya, itu kan efektif juga menggunakan Zoom meeting ketika di kampus. Nah, memang persoalannya itu lagi-lagi ada pada persoalan paketan mahasiswa. Nah, tetapi kondisi begini ini ketika memang diharuskan oleh fakultas, ya bagaimanapun masa juga akan ikut. Jadi ini menurut saya kondisional. Ya jujur saya katakan sementara ini offline itu lebih efektif dalam pandangan mahasiswa karena berkomunikasi langsung, interaksi langsung antara dosen dan mahasiswa. Tapi online pun bukan berarti tidak efektif. Tinggal bagaimana kemudian komitmen ini harus dibangun. Saya rasa itu. Oh iya, mungkin Pak, mungkin itu aja ya pertanyaan dari saya. Terus ini terakhir untuk teman-teman saya di Magister PAI yang mereka rata-rata mereka adalah calon dosen gitu, calon dosen PAI dan juga calon guru PAI gitu. Minta saran dan masukan dengan seperti apa bagusnya, seperti apa idealnya guru PAI di masa yang akan datang ini, ya masih belum jelas apa bakal offline ataupun online gitu. Oke, saya rasa yang perlu dikuatkan itulah kompetensi dasar sebagai seorang guru. Kompetensi dasar sebagai seorang guru itu harus kuat, baik itu kompetensi pedagogik, kompetensi sosial dan yang lain itu dulu.
Satu. Yang kemudian yang kedua adalah bagaimana guru itu kemudian juga mengikuti apa istilahnya, memahami dan menguasai tentang TI, ya, teknologi informasi. Karena bagaimanapun ke depan itu tidak lagi kita menggunakan model-model seperti ini, tapi bagaimana kemudian model pendidikan digital. Model pendidikan digital yang itu harus dipahami betul, dikuasai betul oleh guru-guru PAI, ya. Ke depan sudah seperti itu. Nah, model-model ujian aja ke depan sudah paperless, tidak menggunakan paper, tugas pun juga begitu. Itu yang harus dipahami betul. Yang selanjutnya adalah bagaimana kemudian sebagai calon guru itu ya harus memiliki kompetensi lain di luar kompetensi guru, ya, misalnya pada leadership, ya, yang itu mungkin bisa diterapkan pada siswa-siswa model-model seperti itu. Jadi intinya bagaimana kemudian digitalisasi pendidikan harus ditangkap oleh calon-calon guru profesional, ya. Dan termasuk saya rasa juga kemampuan metodologi penelitian, karena magister agama itu juga juga akan diarahkan bagaimana menjadi researcher bidang pendidikan agama, sehingga metodologi itu harus dikuasai juga. Nah, ini yang menjadi hal yang harus diperhatikan oleh guru-guru atau calon guru, ya. Nah, sekarang ini kan sudah kurikulum sudah diberlakukan, kurikulum Merdeka Belajar. Nah, ini yang harus ditangkap juga. Kurikulum Merdeka Belajar itu memberikan kesempatan luas pada siswa untuk belajar secara alami, memahami tentang kondisi. Nah, ini yang secara nyata, ya, bagaimana kemudian siswa itu tidak harus dicekoki oleh guru. Ya. Nah, ini kan perlu kemudian istilahnya model pemikiran progresif dari calon guru ini ke depan. Makanya saya katakan tadi, melihat Indonesia masa depan 20 tahun yang datang, lihatlah anak SD sekarang model pendidikannya seperti apa. Ya, ini yang akan menghasilkan nanti model-model atau pola-pola pemimpinan yang akan datang. Nah, ini harus ditangkap oleh calon-calon guru profesional. Saya rasa itu. Ya. Terima kasih Pak, ya, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas ilmu dan sharing pengalamannya. Harapan saya kedepannya pendidikan Indonesia makin maju dan tidak akan pernah lemah atau bahkan dilemahkan oleh keadaan, entah itu digitalisasi atau mungkin era apa yang selanjutnya akan datang gitu. Ya, memang harus tangkap fenomena sekarang ini, harus tangkap oleh calon guru termasuk dosen. Tidak kemudian kita harus istilahnya, kalau dalam bahasa sekarang ada al-muhafazatu alal qadimis shalih wal ahdu bil jadidil aslah, maka itu perlu dibalik. Al-ahdu bil jadidil aslah. Jadi tangkaplah masa depannya, tangkaplah fenomena itu yang lebih baik itu ditangkap. Tetapi jangan lupa wal muhafazatu alal qadimis shalih. Hal-hal lama yang masih bagus silakan tetap dipakai. Terutama ini ya, persoalan karakter yang harus ditanamkan, yang harus dibangun. Banyak orang pintar tetapi dia tidak punya karakter. Sekarang ini yang bagaimana ada perimbangan antara kemampuan intelijensia, kemudian kemampuan karakter dan spiritual itu harus dikembangkan secara jalan, secara seimbang, secara saling. Ya, mungkin cukup itu saja yang ingin saya sampaikan, yang dari sharing juga dari bapaknya. Sudah cukup sekian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.